Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6576 Penghinaan Mutlak. Sungai Surgawi Garis Keturunan. Di dalam terowongan teleportasi yang menuju ke Sungai Surgawi Tujuh Alam, sebuah kapal besar yang mengibarkan bendera Istana Suci Tujuh Alam berlayar dengan kecepatan sangat tinggi. Orang-orang di sini semuanya adalah spiritualis roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam yang sebelumnya membantu sekte penjara membangun formasi di Medan Bintang Abadi, bahkan Jie Tianran pun termasuk di antara mereka. Sesuai rencana Jie Tianran, dia ingin menstabilkan susunan di dalam artefak suci sekte penjara sebelum pergi. Namun, perubahan di zaman para dewa memaksanya untuk pergi sebelum waktunya. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan para dewa yang memasuki Sungai Surgawi Tujuh Alam sangat luar biasa, dan kemungkinan besar merupakan peluang yang sangat besar. Sekte penjara bisa memahami kepergian Jie Tianran. Jie Tianran datang ke sini untuk membantu. Jadi bagaimana mungkin dia membantumu lalu mengabaikan keluarganya sendiri? Selain itu, sebelum Jie Tianran pergi, benda suci itu hampir stabil dan setidaknya tampak baik-baik saja. Jie Tianran tidak hanya meninggalkan beberapa spiritualis roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam, tetapi susunan yang ditinggalkannya juga terlihat sangat andal. Pada awalnya, para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam semuanya merasa bahwa ada peluang besar yang menunggu mereka di dalam Sungai Surgawi Tujuh Alam. Mereka sangat gembira dan merasa bahwa kultivasi mereka akan berkembang lebih jauh lagi. Lagi pula, di bawah kepemimpinan tuan mereka, tingkat kultivasi mereka telah mencapai level yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, hal itu juga datang dengan biaya yang cukup besar, yaitu umur yang lebih pendek. Namun mereka percaya bahwa tuan mereka memiliki cara untuk mengatasi hal itu. Masa depan mereka cerah. Namun saat ini, mereka sedang menatap nampan dengan ekspresi muram. Ini juga mencakup lingkungan alam dunia. Ada 6 butir manik-manik di piring itu, salah satunya sudah rusak. Ini adalah manik-manik kehidupan dari 6 spiritualis roh dunia naga surgawi yang dikirim untuk menyelidiki Sungai Surgawi Laut Abadi. Bukankah Xiahou Jue ikut bepergian bersama kita? Mengapa hal ini masih terjadi? Mungkinkah ada harta karun di tanah leluhur klan ikan laut abadi yang ingin Xiahou Jue simpan untuk dirinya sendiri, sehingga dia menyerang orang-orang di kediamanku? Kelompok spiritualis roh dunia mulai berspekulasi. Reaksi pertama mereka bukanlah karena mereka telah bertemu musuh yang kuat, melainkan karena Xiahou Jue telah melakukan pergerakannya, karena jauh di lubuk hati, mereka memandang rendah klan ikan laut surgawi. Sekalipun fenomena aneh di Sungai Surgawi Laut Abadi sebagian besar disebabkan oleh klan ikan laut abadi, mereka tidak menyangka bahwa klan ikan laut abadi dapat membunuh seorang spiritualis roh dunia naga surgawi tingkat ketiga. Adapun Jie Tianran, dia tetap diam. Sementara itu, di rumah leluhur klan ikan laut abadi, Xianhai Yuer membawa spiritualis roh dunia naga surgawi yang baru saja dia musnahkan ke dalam sebuah bola khusus. Semua orang yang hadir menatap Xianhai Yuer. Penampilan Xianhai Yuer itu telah berubah secara signifikan, lapisan api biru, menyerupai gelombang, menyelimuti tubuhnya, matanya juga berubah menjadi biru tua, seperti lautan, tetap cantik tetapi dengan sentuhan misteri dan keagungan tambahan. Bahkan di belakangnya, sepasang sayap muncul, namun ini bukanlah sayap biasa. Sayap ini seperti sirip ikan, tetapi bentuknya sangat indah, seolah-olah dibuat khusus untuk Xianhai Yuer itu, dan sangat pas. Dan dengan dukungan dari perubahan ini, tingkat kultivasi Xianhai Yuer sudah tidak lagi setara dengan Dewa Surgawi tingkat pertama,
Dia adalah dewa surgawi peringkat keempat. Alam dewa surgawi, peningkatan 3 tingkat dalam kultivasi. Melihat Xian Hai Yuer itu saat ini, baik wanita gila itu maupun Presiden Serikat Pedagang Seni Bela Diri sangat terkejut. Spiritualis roh dunia naga surgawi dari Istana Suci 7 Alam, serta Xiahou Jue, sama-sama tercengang. Pada level ini, mereka yang mampu naik 1 peringkat dalam kultivasi sudah sangat langka. Dan Xian Hai Yuer mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 3 tingkat. Perbedaan bakat yang sangat besar, hal itu membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Namun, pada saat itu, Xian Hai Yuer melambaikan lengan bajunya, dan api biru menyapu ke arah para spiritualis roh dunia naga surgawi lainnya dari Istana Suci 7 Alam. Bum bum bum. Namun, diiringi raungan yang menusuk telinga, api biru itu menghilang seperti uap air. Xiahou Jue yang muncul tidak jauh dari Xian Hai Yuer dan mencegat pukulan fatal Xian Hai Yuer. Sepertinya kaulah yang menyebabkan fenomena aneh itu. Klan ikan laut surgawi telah menghasilkan talenta luar biasa seperti dirimu. Akan sulit dipercaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat Xiahou Jue dengan saksama mengamati Xian Hai Yuer, aura menakutkan dari dewa surgawi tingkat keempat menyelimuti area tersebut. Sepertinya ia sedang memberitahu Xian Hai Yuer itu, meskipun Xian Hai Yuer itu kuat, ia juga tidak lemah. Namun, saat Xian Hai Yuer melepaskan serangan telapak tangannya, sebuah tangan energi bela diri yang kuat muncul dan langsung menuju ke Xiahou Jue. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Xiahou Jue tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan suara dentuman keras, diiringi riak air yang dahsyat, Xiahou Jue sudah terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, Xian Hai Yuer dengan santai melambaikan tangannya, dan api biru itu berubah menjadi sabit yang menyapu ruang hampa. 5 spiritualis roh dunia naga surgawi lainnya dari Istana Suci 7 Alam semuanya dibunuh oleh Xian Hai Yuer. Bum bum bum. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari riak-riak di kejauhan, yang kemudian menyebar keluar. Xiahou Jue sama sekali tidak terluka, dan sebuah pelindung muncul di sekelilingnya, meskipun terdapat retakan di beberapa bagian. Itu pasti merupakan harta karun pelindung. Benda inilah yang menghalangi serangan Xian Hai Yuer. Saat ini, Xiahou Jue memegang 2 tongkat emas di tangannya. Tongkat emas itulah yang bersinar begitu cemerlang. Ini adalah senjata suci Xiahou Jue. Kamu bertindak cukup cepat. Saya ingin melihat seberapa mampunya kamu, seorang junior sepertimu. Setelah mengatakan itu, Xiahou Jue menyilangkan kedua senjata sucinya di depannya. Lalu dia mengayunkannya. Tiba-tiba, suara gemuruh aneh mengguncang langit dan bumi, dan sesosok kerangka raksasa berwarna merah darah muncul. Ia menukik ke arah Xian Hai Yuer itu. Namun Xian Hai Yuer tetap tenang dan melepaskan serangan telapak tangan, menyebarkan kerangka merah darah itu ke segala arah. Cahaya keemasan muncul, dan Xiahou Jue, yang memegang senjata suci, mendekat. 2 senjata suci, tongkat emas, berubah menjadi angin puting beliung dan diayunkan secara membabi buta ke arah Xian Hai Yuer. Namun saat Xian Hai Yuer mundur, dia menghindari semua serangan satu persatu. Meskipun kekuatan tempur Xiahou Jue telah meningkat pesat berkat senjata ilahinya, dia tampaknya masih belum mampu mengancam Xian Hai Yuer. Sementara itu, di dalam kapal perang tempat Jie Tianran berada, suasana benar-benar sunyi. Semua orang menatap dalam diam ke arah mutiara kehidupan yang hancur total. Klan ikan laut surgawi cukup menarik. Jie Tianranlah yang memecah keheningan. Dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Jie Tianran relatif tenang. Selain itu, dia tidak meragukan Xiahou Jue dari sekte penjara. Sebaliknya, mereka merasa itu terkait dengan klan ikan laut surgawi, tuan istana,
saya bersedia pergi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, ahli spiritualis roh dunia yang tingkatannya telah mencapai spiritualis roh dunia naga langit tingkat keempat memohon bantuan Jie Tianran. Bahkan Xiahou Jue pun tidak berguna. Jadi apa gunanya kau pergi ke sana? Apakah kita akan menuju kematian? Ketika Jie Tianran mengatakan ini, semua ahli spiritual dunia terkejut. Mereka semua percaya bahwa Xiahou Jue adalah pelakunya. Namun, maksud Jie Tianran jelas menunjukkan bahwa Xiahou Jue juga mengalami kemalangan. Hal ini jauh di luar imajinasi mereka. Aku juga ingin tahu makhluk seperti apa yang muncul dari tanah leluhur klan ikan laut abadi, dan siapakah yang berani membunuh seseorang dari istana suci 7 alamku? Namun, setiap hal memiliki prioritasnya masing-masing. Dibandingkan dengan urusan sungai surgawi laut abadi, kekuatan yang memasuki sungai surgawi 7 alamku di era para dewa ini sangatlah penting. Saat ini, baik para tetua tingkat suci maupun orang-orang dari divisi bayangan istana suci memiliki urusan penting yang harus diurus dan tidak dapat meluangkan waktu. Urusan 7 alam sungai surgawi masih menjadi tanggung jawabmu. Pada saat itu, Jie Tianran melambaikan lengan bajunya, sebuah peta muncul. Itu adalah peta sungai surgawi 7 alam. Namun, beberapa peta sudah ditandai. Disitulah kekuatan yang muncul dari zaman para dewa tercerai-berai. Aku tidak peduli kekuatan macam apa yang menyebabkan kejatuhan ke sungai 7 alam dari zaman para dewa. Aku ingin kalian semua dibawa ke istana suci 7 alamku, kata Jie Tianran. Baik, Bu. Para spiritualis roh dunia dari istana suci 7 alam pun menjawab. Sementara itu, di tanah leluhur klan ikan laut abadi, serangan Xiahou Jue justru semakin intensif, bukan berkurang. Dia tidak lagi sekadar menggunakan senjata suci, tetapi sekarang melepaskan serangkaian teknik bela diri, namun Xianhai Yuer tetap mampu dengan mudah menghindari semua serangannya. Anak muda, apakah menurutmu aku tidak layak jika aku tidak mengacungkan senjata suciku? Tidakkah kau tahu bahwa aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku? Xiahou Jue menggertakkan giginya, merasa bahwa Xianhai Yuer sedang mempermalukannya. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas, dan kemudian Xiahou Jue merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Saat menunduk, dia melihat bahwa tangan kanannya, bersama dengan lengan kanannya, telah terlempar keluar. Sekarang lihatlah Xianhai Yuer itu, tanpa mereka sadari, sebuah pedang panjang ilahi muncul di tangan Xianhai Yuer. Pedang inilah yang memutus lengan kanan Xiahou Jue. Berikan segalanya padaku dan tunjukkan padaku. Alih-alih memanfaatkan keunggulannya, Xianhai Yuer berbicara dengan dingin, tatapannya membuat Xiahou Jue merinding. Mata itu masih indah, namun dia dingin, percaya diri, dan sangat mendominasi. Itu adalah penghinaan mutlak. Dan kultivasi kita berakhir saat ini. Sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.